Halo guys, apa kabar? Kali ini kita mendapatkan berita yang menurutku menarik tentang drama game Schoolgirls. Yang suka drama-drama pasti senang nih. Schoolgirls. Mungkin ada yang belum tahu game Schoolgirls? Schoolgirls adalah game fighting 2D yang dirilis tahun 2012. Kalian bisa lihat sendiri gamenya di Steam. Dramanya tuh nggak habis-habis nih game. Sekarang ada drama yang baru. Banyak orang yang senang dengan berita ini. Para maling ini pantas mendapatkannya. Sebenarnya aku malas bahas ini. Soalnya, dramanya tuh rumit bro. Tapi aku akan mencoba menjelaskan dari beberapa sumber yang ada. Dan aku juga akan membahas drama-drama sebelumnya. Jadi, yang nggak tahu sama sekali, jadi tahu. Aku juga orang yang nggak terlalu ikutin dramanya. Jadi kalau ada yang kurang, aku mohon maaf. Sebelumnya, untuk memahami situasinya, kita harus tahu dulu sejarah kepemilikan game ini. Aku akan menjelaskan secara singkat. Dimulai dari Maxi, bersama rekannya mendirikan Lab Zero Games. Kemudian, bersama mengembangkan game Schoolgirls. Sementara, Autumn Games menjadi penerbitnya. Sampai sini dah tahu ya. Tuduhan pelanggaran muncul terhadap Maxi. Seluruh upaya pengambil alihan untuk menggulingkan Maxi di Lab Zero dimulai. Ngeri banget bro, penggulingan-penggulingan ini. Banyak pengembang yang meninggalkan Lab Zero. Beberapa mantan karyawan kemudian membuat studio baru yang bernama Future Club. Penerbit Autumn Games juga memutuskan hubungan dengan Lab Zero Games. Studio lain yang ikut terlibat adalah Hidden Variable Studios. Hidden Variable Studios mengerjakan Schoolgirls IP yang lain dan memiliki hubungan dengan Future Club. Pada tanggal 3 Maret 2021, Hidden Variable Studios mengumumkan di Steam bahwa mereka akan bekerja sama dengan Future Club dalam pengembangan Annie. Bersama dengan karakter lain di Schoolgirls, Second Encore Season 1 pas. Anjir, ribet juga bro. Jadi saling berhubungan gini. Jadi sekarang ada dua nih, yang mengelola dan mengembangin gamenya. Hidden Variable Studios dan Future Club. Autumn Games masih mempertahankan kepemilikan dan menjadi penerbit. Di 2023, Schoolgirls punya kontroversi lain. Hidden Variable Studios dan Future Club, mereka memberlakukan sensor yang memindahkan konten dari Schoolgirls yang mereka anggap menyinggung dan bermasalah. Kita akan bahas censorship itu lebih rinci nanti. Sekarang kita akan bahas pernyataan Hidden Variable yang baru saja mereka keluarkan. Gugatan hukum Schoolgirls oleh Hidden Variable mengungkapkan pertarungan hukum yang sangat rumit dengan Autumn Games. Seperti yang sudah banyak diketahui, Schoolgirls memiliki sejarah yang panjang dan sangat rumit. Sekarang, Schoolgirls telah berubah secara dramatis. Seperti yang diumumkan Hidden Variable Studios pada tanggal 21 Januari 2025. Mereka tidak lagi terlibat dalam pengembangan Schoolgirls Mobile Second Encore karena perselisihan dengan Autumn Games. Dalam pernyataan resmi di akun Blue Sky dan X mereka, Hidden Variable mengonfirmasi bahwa perselisihan tersebut kini telah meningkat menjadi pertarungan hukum formal. Masalah tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Daerah Los Angeles. Pernyataan lengkap dari Hidden Variable Studios. Sejak 21 Januari 2025, Hidden Variable tidak lagi terlibat dalam pengembangan Schoolgirls Mobile Second Encore atau upaya terkait IP Schoolgirls lainnya. Karena perselisihan dengan Autumn Games, yang sekarang menjadi subjek litigasi yang diajukan di Pengadilan Tinggi Los Angeles County. Mengingat hal itu, kami harap Anda memahami bahwa di luar pernyataan ini, kami tidak akan berkomentar lebih lanjut, hingga perselisihan ini diselesaikan. Kami semua di HVS sangat bangga dengan 10 tahun lebih yang telah kami investasikan di Schoolgirls dalam segala bentuknya, termasuk menciptakan dan mendukung Schoolgirls Mobile, menghadirkan karakter dan platform baru ke Schoolgirls Second Encore, mendukung komunitas kompetitif melalui Schoolgirls Championship Series, dan membantu penggemar baru dan lama jatuh cinta dengan IP melalui Schoolgirls, Webtoon, dan banyak kemitraan lainnya. Yang terpenting, kami bersyukur dapat merayakan dan mendukung komunitas Schoolgirls yang tak tertandingi.
Banyak di antaranya yang beruntung dapat kami temui, bertemu langsung selama bertahun-tahun di berbagai acara. Terima kasih atas segalanya. Anda pantas mendapatkan yang terbaik. Sementara beberapa orang mungkin melihat Hidden Variable sebagai pihak yang dirugikan dalam kasus ini. Banyak orang dalam komunitas Skullgirls justru telah lama memandang studio tersebut sebagai perusahaan yang mencuri IP Skullgirls melalui kampanye cancel terhadap kreator aslinya, Mike Zaimon, alias Mike Z. Bukankah ini tim yang mencuri IP dari kreator aslinya? Baiklah kalau begitu. Semoga PHK segera menyusul, karena itu adalah hal yang menjijikkan. Saya ingin kalian semua kehilangan pekerjaan, karena apa yang telah kalian lakukan. Kalian mengambil hak kekayaan intelektual dari kreator aslinya. Kalian menyensor konten, memberi isyarat kebajikan, menampar wajah penggemar. Kalian tidak pantas dikasihani. Kalian pantas mendapatkan yang terburuk. Saya hanya bisa berharap kalian tidak punya cukup uang untuk membayar tagihan. Akhirnya, ada kabar baik. Sialan kalian. Ya, karena Maxi sebenarnya sedang dalam proses memenangkan gugatannya. Ini hampir seperti memberi isyarat kebajikan. Lintah yang sok benar, secara politik tidak bertahan lama. Dan sekarang kalian mendapatkan apa yang pantas kalian dapatkan. Dasar bajingan. Semoga gugatan hukum Maxi menghancurkan semua kehidupan bajingan ini. Oh, dan penyensoran hanya untuk orang-orang pengecut. Sebagai mantan penggemar dan pendukung, hancurlah kalian. Menurut dokumen hukum, Hidden Variable tampaknya kini menuntut Autumn Games atas pelanggaran kontrak antisipatif, dan pelanggaran perjanjian tersirat tentang itikat baik dan perlakuan adil, serta barang dan jasa yang diberikan. Dan Variable mengklaim telah sepenuhnya memenuhi tuntutan kontraknya. Tetapi Autumn Games gagal memenuhi kewajiban keuangannya, menahan pembayaran sebesar $131.500 yang diharapkan pada bulan November 2024. Pembayaran yang terlewat berlanjut pada tanggal 15 November, 1 Desember, 15 Desember, 1 Januari, dan 15 Januari, serta biaya tambahan sebesar $15.000. Pembayaran lebih lanjut sebesar $139.000 diharapkan pada tanggal 1 Februari, 15 Februari, 1 Maret, dan 15 Maret 2025. Sehingga jumlah total yang diklaim Hidden Variable menjadi utang adalah $1.227.308,98 ditambah bunga. Kalau kalian tertarik, aku akan kasih link pengajuan gugatan di deskripsi. Kembali pada tahun 2020, Mike Zaimon menghadapi pembunuhan karakter terkoordinasi setelah sebuah lelucon tentang pernyataan George Floyd yang terkenal, "I can't breathe", yang artinya saya tidak bisa bernapas, selama siaran langsung turnamen Skullgirls. Or PVDC, she's gonna die, yeah. That's suffocating, is what that Yep. was. and Suffocating. still. Would it be fair to say that you can't breathe? Yeah. All right, Gelato. You got a chance now. Konteks I Can Breathe adalah ungkapan terakhir George Floyd sebelum meninggal dunia, setelah ditahan oleh polisi Minneapolis, Amerika Serikat. Ungkapan ini menjadi slogan gerakan Black Lives Matter. Dia mungkin bercanda atau salah bicara, aku nggak tahu. Yang jelas, dari situlah tokoh-tokoh industri game ingin menjatuhkannya. Tiba-tiba, setelah bercandaan itu, tuduhan pelecehan seksual yang sudah lama dan meragukan pun muncul. Serangan cancel skala penuh terhadap Mike Z pun terjadi. Di bawah tekanan besar, Mike Z dikeluarkan dari Lab Zero Games, studio yang didirikannya. Hidden Variable Studios mengambil kesempatan ini, yang secara efektif mengambil alih IP Skullgirls. Intinya maling. Gugatan ini mungkin tampak seperti sengketa bisnis sederhana di permukaan, tapi ternyata enggak. Kisah Skullgirls ini jauh lebih dalam. Dari pengkhianatan perusahaan hingga budaya cancel, tuduhan gila, dan Me Too.
Me Too itu adalah gerakan sosial di mana orang-orang, terutama wanita, menggambarkan pengalaman mereka terhadap serangan seksual atau pelecehan seksual untuk menyoroti isu-isu ini. Ini adalah kisah liar yang mengungkap sisi buruk dan menjijikkan dari industri game modern. Begitu gilanya, sehingga bahkan karakter Bunny ini terlibat dalam upaya penggulingan Maxi tersebut, sebelum akhirnya berpikir lebih baik dan menghapus sebagian besar tuduhan aslinya terhadap Maxi. Mike telah menghubungi saya dengan permintaan maaf. Saya sangat berharap ini membuatnya sadar akan orang lain yang telah mengungkapkannya. Kalau dipikir-pikir lagi, saya merasa seharusnya saya menangani hal ini secara berbeda, dan saya minta maaf atas hal itu. Saya akan menghapus tweet saya ke depannya. Kalian bisa lihat video Short Fat Otaku. Kalau kalian mau tahu lebih rinci, ada di sana. Videonya sampai sejam lebih, bro. Tentang apa yang dia lakukan dan katakan. Ini kayak lubang kelinci bagi Bunny-nya sendiri sih. Mengingat begitu gedenya uang yang dipertaruhkan dalam hukum ini, aku nggak yakin drama School Girl ini bakal selesai dalam waktu dekat. Sekarang kita akan membahas kontroversi penyensoran. Ini tweet dari Noob, dan sepertinya Hidden Variable dan Future Club bertanggung jawab mengelola game dan penyensoran. Membuat game dengan kelompok yang terinspirasi Nazi, marah karena mereka terlihat seperti Nazi. Membuat game yang horny, marah karena itu horny. Virtue Signals tentang hal itu. Orang-orang yang mengambil alih Skullgirls benar-benar menjadi sangat sombong setelah mereka mengusir Maxi dan Alex Ahad dari perusahaan. Dan kemudian, aspek penyensorannya seperti ini. Hai semuanya, seperti yang banyak dari kalian ketahui, Skullgirls memiliki sejarah panjang dan penuh warna yang dibentuk oleh berbagai kontributor selama bertahun-tahun. Saat kita melihat ke depan, menuju masa depan Skullgirls, kami telah merenungkan keputusan masa lalu mengenai konten tertentu yang telah merusak banyak hal, yang membuat Skullgirls benar-benar unik dan istimewa. Oleh karena itu, sebagai bagian dari rangkaian pembaruan terkini, kami di semua platform, konsol dan seluler, kami telah memutuskan untuk membuat beberapa perubahan pada konten lama tertentu, dengan tujuan untuk lebih mencerminkan nilai-nilai kami dan visi luas kami untuk Skullgirls ke depannya. Di bawah ini adalah ikhtisar dari banyak perubahan tersebut, dan beberapa wawasan tentang alasan kami untuk penyesuaian tersebut. Sindiran terhadap kelompok pembenci di dunia nyata. Sementara keluarga Renoir dan Black Egrets selalu dimaksudkan untuk membangkitkan citra dari rezim militan yang menindas. Kami merasa bahwa cara yang terwujud, terutama melalui ban lengan merah, bendera, dan simbolisme, begitu mirip hingga menimbulkan kekhawatiran, terutama mengingat kenyataan yang tidak menyenangkan bahwa beberapa kelompok pembenci ini masih aktif dalam berbagai hal hingga hari ini. Dengan demikian, Anda akan melihat bahwa prajurit Egret tidak lagi memiliki ban lengan, dan lambang organisasi Black Egrets juga telah disesuaikan. Ini adalah langkah holistik yang berlaku untuk bingkai dalam game, seni konsep, seni mode cerita, dan banyak lagi. Seksualisasi karakter dan agensi. Meskipun Skullgirls tidak asing dengan karakter yang mengekspresikan seksualitas mereka dengan percaya diri, ada beberapa contoh dalam permainan di mana karakter difetisisasi dan atau mengalami seksualisasi yang dipaksakan kepada mereka. Ini termasuk beberapa penggambaran perilaku predator yang tidak diinginkan, terutama terhadap karakter yang lebih muda. Meskipun menyinggung beberapa hal ini dapat bermakna secara naratif, kami telah membuat sejumlah penyesuaian kecil di seluruh permainan untuk memastikan bahwa konten ini tidak terlalu eksploitatif. Misalnya, pembukaan mode cerita filia, sensitivitas rasial. Meskipun ada banyak referensi lucu ke tema-tema ringan yang menurut kami secara hormat menyinggung stereotip tertentu, misalnya paket VO, sexploitation, kami telah membuat penyesuaian pada beberapa konten yang kami yakini tidak pantas. Misalnya, referensi ke kekerasan rasial dalam story mode Big Bang. Mengenai perubahan ban lengan Black Egrets, ada di postingan Reddit Skullgirls 2 tahun lalu.
Apa pendapat kalian tentang pencabutan ban lengan Egret? Kemudian, ada balasan top komen. Saya paham. Yang saya asumsikan, alur pemikirannya. Mereka dirancang sebelum tempat mereka dalam cerita menjadi kokoh. Dan mereka mungkin dimaksudkan untuk menjadi jauh lebih abu-abu secara moral. Atau bahkan hanya sisi buruk lain di kota sampah ini. Tetapi, akhir-akhir ini, mereka cukup heroik secara universal. Atau setidaknya, orang baik dengan beberapa kesalahan di sepanjang jalan. Jadi mereka mungkin khawatir itu mengagungkan citra Nazi. Secara pribadi, saya pikir mereka terlihat lebih baik dengan percikan merah. Dan jika game itu hanya akan diserahkan ke perangkatnya di masa depan, saya akan mengatakan biarkan saja. Tapi saya pikir mereka mencoba mengubah Skullgirls menjadi waralaba yang lebih besar untuk daya tarik yang lebih luas dengan webcomic. Jadi, ini mungkin salah satu perubahan yang paling saya mengerti. Dan ini beberapa gambar ban lengan sebelum dan sesudah disensor. Pernyataan itu juga menyebutkan menyensor karakter Filia yang mengatakan bahwa karakter tersebut terlalu seksual. Bukan cuma Filia ya, story-nya Big Ben dan celana dalam karakternya juga disensor. Ini ada beberapa gambar sebelum dan sesudah disensor. Ini hanya sebagian gambar aja ya. Takutnya videonya kepanjangan. Mungkin sampai sini aja ya videonya. Bagaimana menurut kalian guys tentang drama game Skullgirls ini? Silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa like videonya dan cek video yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace.